Tuh aku ceria, Iya, terus positif, dan selama kita menganggap itu adalah hal positif. Kalau misalnya kita merasa tidak terbuka dengan pendapat orang, kita bisa jadi apa aja. Karena yang tadi di awal aku sempat bilang, tujuan di awal adalah aku untuk bisa wujudin semua harapan aku. berarti emang harus bisa memanage waktu Iya kita. betul, itu penting banget sih Kak. Halo semuanya, selamat datang di channel Mardira TV. Aku Selpa yang bakal nemenin kalian di segmen Serba-Serbi. Ngobrol santai tetapi tetap berisi. Di episode kali ini aku bakalan ngebawain tema berupa pentingnya personal branding bagi mahasiswa. Dan tentunya aku pun gak sendirian ya teman-teman. Aku udah kedatangan tamu nih yang spesial ya. Mungkin boleh silakan perkenalkan dulu. Oke, halo Kak Salva dan halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Cynthia Rahmadanti. Biasanya teman-teman panggil aku Cynthia atau lebih kecilnya dipanggil Tia. Saat ini aku sedang berkuliah semester 5 dan lagi merintis sebagai seorang content creator. Wow, menarik banget ya sebagai content creator gitu. Berarti kesibukannya tuh nggak cuma di kuliah berarti ya, jadi Iya, content betul. creator juga ya. Kalau boleh tahu, jadi apa sih content creatornya? Oke, kalau aku sendiri sebetulnya fokusnya tuh di beauty creator dan kurang lebih udah sekitar 1,5 tahun. Tahun ini jalan menuju ke 2 tahun. Wow, hebat banget. Berarti itu bukan awal yang mudah pasti Betul ya. banget. Oke, mungkin eh lanjut aja mungkin ya ke pertanyaannya mungkin kan. Menurut Kak Cynthia gitu, apa sih sebenarnya personal branding itu? Kalau menurut aku, personal branding itu bukan tentang siapa kita, tapi apa sih kita tuh yang nempel di orang-orang, gimana sih cara orang tuh kenal kita, dan kita tuh mau dikenal seperti apa sama orang lain. Oh iya, betul ya. Berarti personal branding itu penting juga ya buat kita gitu. Kalau menurut aku, setiap orang bagusnya sih percaya dengan pentingnya personal branding ya, karena itu penting banget. Penting banget ya, apalagi di dunia kerjaan mungkin Betul. ya. Terus kenapa sih personal branding itu penting buat anak muda di zaman sekarang? Menurut Kak Oke, Cynthia? kalau menurut aku itu tuh akan berpengaruh di beberapa aspek ya, termasuk aku lamar untuk part-time freelance itu tuh ada beberapa kebijakan perusahaan yang memang melihat aktivitas kita di sosial media gitu, seberapa aktif kita di sosial media, seberapa aktif kita berinteraksi sama orang lain. Makanya itu penting banget sih, karena gak cuma dinilai dari segi itu ya. Menurut aku tumbuhnya personal branding dari kita itu bisa memicu banyak hal, termasuk kayak tantangan baru, kita jadi bisa lebih bebas berekspresi juga. Oh iya betul, berarti sangat penting ya personal Betul. branding ini gitu. Semua orang boleh gak sih mempunyai personal branding yang seperti harus menunjukkan bakat mungkin, skillnya gitu? Menurut aku itu harus dan penting banget sih, kayak kadang apa yang kita punya, apa yang kita bisa itu harus banget untuk orang tahu. Karena nggak semua orang tuh bisa melakukan hal yang sama kan. Jadi nggak ada salahnya nih untuk kita coba tunjukin apa yang ada dan apa yang bisa di diri kita, biar orang-orang tuh tahu, dan bisa jadi apa yang kita perlihatkan itu jadi motivasi untuk orang lain juga. Ya betul banget sih ya. Tapi mungkin perspektif orang tuh beda-beda Betul. ya. Kan banyak juga sih orang yang bilang gitu personal branding itu kan pencitraan gitu. Setuju gak sih menurut Kak Cynthia? Aku nggak setuju sih. Sempat waktu itu aku ikut salah satu event namanya Bio Circle di salah satu komunitas beauty yang ada di Bandung. Itu juga bahas soal itu Kak. Jadi tentang pencitraan sama personal branding. Dimana itu tuh hal yang beda ya. Orang yang pencitraan itu tuh cenderung lebih ke mungkin sedikit mengada-ngada ya, ingin terlihat seperti apa di mata publik. Tapi personal branding itu adalah realnya kita, citranya kita, dan bisa jadi itu adalah hal unik yang ada di diri kita.
Jadi aku nggak setuju sih kalau pencitraan itu sama dengan personal branding. Iya sih ya, karena kan membangun personal branding juga nggak mudah gitu Betul. ya. Kita harus apa sih pintar-pintar gitu ya, menunjukkan gitu kemampuan kita seperti apa gitu. Mungkin tadi kan kakak juga udah pernah bilang kakak pernah punya pengalaman di mana sih tadi tuh? Yang untuk di bidang Di kreator bidang itu. kreator itu. Kalau untuk pengalaman, mungkin aku cerita awalnya aja kali ya. Iya. Nah, waktu awalnya itu di sekitar bulan Agustus atau September di 2023, kakak tahu brand Paragon gak ya? Brand Paragon. Iya, yang ada OMG, Wardah, Oh iya, Makeover. iya Nah, aku mereka tahu. kan brand sister tuh. Iya. Nah, aku tuh pertamanya awalnya gabung dari mereka, ikut namanya mereka punya program Paragon Creator Hub. Iya. Aku jadi bagian dari mereka dan dari situ tuh memicu aku untuk bisa berkembang. Karena di situ aku wah seneng banget nih, aku dapat produk-produk gratis dari mereka yang aku nggak beli nih. Dulu aku pengen apa, tiba-tiba aku nggak beli. Aku bisa dapat secara gratis dari mereka dan dari situ tuh aku termotivasi untuk mulai terus lanjut sampai ke hari ini dengan mendalami jadi beauty creator. Mungkin aku bukan kreator dengan followers yang besar seperti teman-teman lain yang emang lebih dulu juga, tapi dari situ aku belajar bahwa ini adalah bagian dari proses aku. Setiap orang kan punya proses yang beda ya Kak, dan ini adalah proses yang masih aku mulai dan masih aku rintis. Oke, sangat-sangat luar biasa ya kakak punya apa sih pengalaman gitu mau memulai meskipun belum seberhasil itu gitu ya, tapi yang penting kakak mau memulai gitu ya. Hebat banget sih kakak menjadi konten beauty creator gitu ya, mempunyai apalagi mendapatkan apa sih brand mendapatkan make up gitu dari brand-brand yang cukup terkenal gitu ya, kayak OMG, G2G kayak gitu ya dan sebagainya. Dan kakak bisa mendapatkan brand itu secara gratis gitu ya. Betul banget, Kakak cuman hanya untuk perlu bikin konten. ya mereviewnya Iya, gitu betul. ya di konten kakak, dan itu bakalan menjadi impact yang cukup luar biasa juga ya Betul buat banget, Kak Cynthia Kak. sendiri gitu ya. Oh ya, mungkin apa sih memulai untuk menjadi konten kreator juga pasti gak mudah ya. Pasti Betul kakak banget. juga pasti pernah mempunyai kesalahan gitu ya. Terus aku mau nanya nih, kesalahan yang paling sering Kak Cynthia lakuin itu seperti apa sih? Mungkin karena aku jatuhnya personal ya Kak. Jadi aku mulainya itu dengan keinginan aku sendiri. Jadi semuanya aku handle sendiri gitu. Nah mungkin beberapa kesalahan yang aku alamin adalah, jadi setiap pembuatan konten tuh kita punya brief nih Kak. Brand-brand tuh bisa kasih brief segala macam. Nah kadang tuh aku kurang cermat membacanya. Jadi ada beberapa part yang emang aku harus shoot ulang. Jadi aku harus ulang videonya. Padahal satu kali pembuatan video tuh itu cukup ngeluarin effort yang tinggi. Paling itu sih Kak. Seringnya aku ngalamin itu. Jadi malah membuang waktu gitu. Oh, sering tag ulang Iya gitu ya, betul dan banget. tapi dari kesalahan tersebut kakak bisa belajar gitu ya, Betul. bisa menjadi lebih baik lagi tentunya mungkin ya. Terus kakak punya gak sih ciri khas dari kakak sendiri biar orang lain tuh gak ikut-ikutan gitu, biar gak ikut-ikutan kayak orang lain gitu? Kalau untuk saat ini sebetulnya aku tuh masih explore banget tuh ke arah situ. Pengen yang beda banget yang nggak bisa ditiru tuh kayak gimana kan. Tapi sejauh ini mungkin belum ada yang khas aku banget. Tapi aku masih mengandalkan dengan bikin konten tuh yang editingnya tuh seru, estetik, tapi akunya tetap menunjukkan gaya aku yang ekspresif. Entah itu kita voice over nih kayak biasa kalau ngedit itu nadanya yang sesuai, entah itu kerasanya kayak nada heran, nada happy. Termasuk kalau aku ngomong langsung di videonya, direct talk gitu, aku berusaha untuk nunjukin ekspresi yang sesuai gitu. Karena beberapa yang aku lihat tuh kadang belum bebas untuk berekspresi gitu loh Kak, kayak masih kaku. Nah mungkin aku ngambil dari situ sih. Aku pengen kelihatan orang-orang tuh bisa betah nonton video aku dengan ekspresi aku yang mendukung. Oke, mungkin Kak Cynthia pengen punya konten yang lebih berbeda gitu dari yang lain gitu ya, punya ciri khas tersendiri gitu ya. Apa sih membuat konten juga kan mungkin ada pengaruh besar gitu ya dari sosial media juga Betul. gitu ya.
menurut Kak Cynthia gitu, seberapa besar sih pengaruh media sosial dalam membentuk personal branding? Oke, menurut aku itu pengaruhnya cukup besar ya, karena sosial media tuh di era sekarang itu kan lagi merajalela banget ya Kak. Orang-orang tuh pasti pada punya sosial media, di mana itu tuh bisa jadi etalasenya kita gitu loh Kak. Jadi kita tuh seperti yang aku bilang di awal tadi, kita tuh mau dikenal dan dilihat sebagai apa sama orang lain. Nah, yang aku gambarkan etalase tuh ya ini gitu. Oh, aku Cynthia, Cynthia tuh yang ini loh. Cynthia tuh yang gini loh. Atau mungkin kakak mau dikenal kayak gimana. Nah, orang-orang itu akan menempatkan kakak di etalase-etalase itu gitu. Jadi etalasenya itu sendiri adalah sosial media. Contoh nih Instagram nih Kak. Itu kan ada kotak-kotak feeds ya. Nah, itu anggap aja etalasenya Iya. yang terpampang muka kita, di mana orang-orang itu akan melihat kita dari situ. Jadi menurut aku itu penting banget untuk media pendukung. Bener ya, sangat berpengaruh banget gitu ya media sosial itu untuk kita membentuk personal branding gitu ya, karena itu cara satu-satunya agar diketahui banyak orang gitu ya. Betul. Salah satu cara yang menurut aku cukup ampuh. Iya betul. Tapi menurut Kak Cynthia, dari pengalaman Kak Cynthia menjadi content creator gitu, harus gak sih personal branding itu selalu terlihat sempurna gitu? Enggak sih Kak. Manusia aja nggak ada yang sempurna ya Kak. Oh, iya, betul, Apalagi personal branding gitu. Karena menurut aku selama kita bisa jadi diri kita sendiri, ya udah jadi diri kita aja. Nggak perlu perfect. Yang penting kamu bisa jadi diri kamu sendiri aja. Be yourself gitu. Kita bebas ngapa-ngapain aja. Dan paling penting Kak, jangan pernah ngedengerin apa kata orang lain. Oh, Kadang betul. kan orang tuh mau posting tuh mikir dulu, aduh takut nih orang-orang kayak ngejudge lah, apalah. Menurut aku itu nggak perlu sih. Karena kita nggak perlu kelihatan sempurna depan orang. Yang jelas kita lebih tahu soal diri kita sendiri. Oh iya, berarti kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Betul, gitu itu ya. yang paling penting sih Kak. Terus gimana gitu caranya agar kita bisa tetap jadi diri sendiri gitu, tapi tetap profesional juga gitu? Oke, yang pertama itu pastinya kita harus tahu dulu diri kita. Kita harus kenal dulu kita tuh karakternya yang kayak gimana, orangnya seperti apa. Bahkan yang soal tadi, kita tuh mau dikenal sebagai apa sama orang-orang. Dan dari situ untuk ningkatin profesionalnya ya, karena kita udah sadar nih sama kemampuan diri kita bisa menempatkan diri kita. Dari situ akan tumbuh rasa tanggung jawabnya, disiplinnya, dan menurut aku itu berpengaruh banget sih Kak sama apapun ya. Entah itu karir untuk memulai, mungkin ada yang mau jadi content creator juga, itu penting banget sih. Iya sih, berarti emang kita tuh harus percaya diri aja. Betul. Gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang lain agar terlihat sempurna gitu. Iya. Kita bisa tetap menjadi diri sendiri meskipun ya mungkin nggak semenarik itu, tapi kita punya kemampuan diri sendiri juga gitu, agar tetap profesional juga ya tentunya mungkin. Dan kalau menurut Kak Cynthia nih, kalau misalnya baru membangun gitu personal branding, langkah apa sih yang paling sederhana, apa yang bisa dilakukan gitu? Untuk jadi content Ya, creator Kak, untuk menjadi content creator. mungkin ini by experience aja ya Kak. Iya. Dari yang aku lakukan. Pertama, yang tadi, kita harus selalu diri kita mau dikenal sebagai apa dan seperti apa. Terus kita dalami dulu sebetulnya tujuan kita tuh apa sih. Dari awal tuh kita mau konten nih untuk apa, tujuan kita buat apa. Nah dari situ kalian bisa mulai. Gak perlu nunggu device-nya bagus, gak perlu punya skill edit yang bagus. Kalau punya itu semua tapi gak pernah mulai, itu gak akan jadi-jadi Kak. Yang penting setelah kalian yakin, tahu mau seperti apa, tujuannya apa, langsung aja mulai. Berarti langsung aja mulai gitu. Iya, Nggak- coba dulu aja. coba dulu aja. Betul. Gitu ya. Meskipun mungkin dari device dan yang lain-lainnya nggak memadai gitu ya. Yang Betul. penting kita berani aja gitu untuk Iya, memulai bener banget. gitu ya. Karena kita tuh nggak akan pernah tahu Kak kalau kita nggak mulai dulu. Jadi coba dulu aja. Dari situ kita bakal tahu kekurangan konten kita apa, kelebihannya apa. Kita bakal bisa belajar juga dari orang sekitar. Oh, berarti orang-orang tuh gini ya yang kontennya rame. Oh, berarti aku bikinnya yang gini deh. Kayaknya orang-orang bakal suka. Dan dari situ kita bakal tahu, kita bakal lebih banyak belajar kalau udah coba. Nah, iya betul. Berarti kita bisa belajar juga ya dari Betul. pengalaman diri kita sendiri gitu ya. Karena
kalau udah belajar dari pengalaman diri kita sendiri tuh jadi lebih tahu gitu di mana Iya. letak kesalahannya gitu ya. Kita jadi menjadi lebih paham gitu ya. Mungkin kalau Kak Cynthia pernah nggak sih eh, membangun personal branding tapi Kak Cynthia disalahpahami oleh orang gitu. Terus gimana cara Kak Cynthia menghadapi itu? Kalau mungkin karena aku baru mulai kali ya, Kak. Kalau dari segi itu, aku tuh sering beberapa dapet kalimat dan ucapan gak enak ya, kayak sok lah, apalah kayak gitu. Ngapain sih? So seleb apa pasti sering banget sih dengar kalimat kayak gitu. Cuman eh apa ya yang bikin aku merasa itu cukup tidak terlalu penting karena ya tadi aku merasa aku udah kenal diri aku sendiri, jadi apapun itu tetap aku yang tahu sih. Tetap Kak Cynthia sendiri Betul. yang tahu gitu gimana Kak Cynthia susahnya gitu memulai itu semua gitu. Mungkin head comment dari orang-orang itu nggak Justru malah jadi semangat loh, Kak. jadi semangat gitu Iya. ya. Bahkan pernah tuh waktu itu aku kan akun kecil ya, Kak. Tapi dapat head comment kan agak kaget ya Iya. sebetulnya. Lah, aku siapa dapat komen kayak gitu. Tapi dari situ aku jadi, wah, padahal aku baru sekecil ini aja dapat komentar yang gak enak. Artinya dari situ aku harus bisa nunjukin citra yang lebih baik. Iya betul. Jadi jangan sampai kita meruntuhkan semuanya gitu, meruntuhkan eh, apa sih personal branding yang udah kita mulai Betul. gitu sejak awal dan itu gak mudah tapi kita menjadi down hanya karena head comment Betul, orang-orang apalagi gitu orang ya. yang nggak tahu kitanya siapa, Kak. Iya betul, betul sih. Tapi Kak Cynthia punya gak sih satu pesan penting soal personal branding yang wajib diingat anak muda itu seperti apa? Kalau menurut aku, semua tuh nggak ada yang instan. Semua tuh perlu proses. Yang penting adalah kuncinya sabar dan coba terus. Itu sih, karena mau apapun juga nggak akan ada yang instan sih, Kak. Sesimpel masak mie instan aja itu harus dimasak dulu Oh kan? iya betul, Iya. betul banget. Begitupun juga personal branding. Dan Mie dari instan situ, aja nggak instan gitu. iya betul. Sebenarnya kan nggak langsung dimakan ya, Kak, itu. Iya. Nah, begitupun dengan personal branding. Kita harus bisa terus menggali, belajar, dan satu lagi, jangan pernah menutup mata dan hati dari pendapat orang lain. Kita harus bisa aware dan terbuka sama pendapat orang-orang sekitar. Jadi kita harus bisa menerima aja gitu Betul. ya pendapat dari orang Iya, lain gitu. mau Ya. itu bagus atau enggak, alangkah lebih baiknya adalah untuk diterima dulu aja. Iya betul karena kritikan dan saran dari orang lain itu juga penting juga ya buat Betul, kita. buat gitu. ngebangun diri kita. Iya, buat mengimprove diri kita Betul. sendiri gitu ya. Kalau misalnya orang lain mendeskripsikan Kak Cynthia dalam 3 kata kira-kira seperti apa ya? Aduh, aku nggak enak nih kalau ngomong kayak gitu. Tapi aku pernah nanya kayak gitu sama teman-teman aku. Iya. Terus mereka bilangnya adalah, katanya tuh aku ceria, Iya. terus positif, dan berdampak. Wow. Tapi aku juga tanya dong, Kak, kenapa? Terus katanya kalau ceria ya saking cerianya gak pernah kelihatan sedih. Terus untuk yang tadi poin terakhir yang berdampak, alhamdulillahnya tuh dari teman-teman aku yang setelah ngobrol soal konten ini tuh banyak dari mereka yang mau mulai setelah aku bilang coba dulu aja. Kamu kalau misalnya bingung atau apa tanya aja. Dan dari situ aku merasa bermakna banget sih, Kak. Bahkan titik tertinggi aku merasa bersyukur bisa mulai meskipun aku masih kecil akunnya adalah di saat orang-orang bisa ikut dari proses aku. Mereka jadi bagian dari proses aku dengan ikutan juga memulai. Oh iya betul berarti Kak Cynthia sendiri nih mempunyai impact yang cukup besar berarti ya buat Amin. teman-teman Kak Cynthia gitu ya. Bisa menjadi motivasi lah gitu ya. Bisa menjadi motivasi yang membuat teman-teman Kak Cynthia itu pada semangat juga gitu. Betul. Pada mau ikutan bikin konten juga gitu. Memulai gitu. Meskipun nggak selamanya kita tuh bakalan berhasil gitu Betul ya. Karena banget. setiap tujuan itu pasti ada prosesnya gitu ya. Ada step by stepnya juga gitu ya Kak Cynthia. Kalau untuk personal branding gitu ya, menurut Kak Cynthia sendiri, personal branding itu
dibangun dari omongan orang atau dari tindakan kita sendiri sih Kak? Kalau menurut aku dari kita sendiri sih Kak. Tapi dua hal yang Kakak tanya tadi itu saling berkaitan. Kita akan mulai dari apa yang ada di diri kita dan apa yang mau kita tunjukkan soal diri kita. Tapi orang-orang sekitar juga sepertinya akan berpengaruh selama kita menganggap itu adalah hal positif. Kalau misalnya kita merasa tidak terbuka dengan pendapat orang, itu mungkin akan jadi satu hal yang sangat mengganggu ya Kak. Tapi kalau kita terbuka, justru itu akan jadi pemicu buat kita jauh lebih mengenal diri kita. Karena aku nggak bisa cuma tanya, hari ini aku gimana ya penampilannya? Mungkin aku perlu pendapat orang lain kan? Begitu juga sama personal branding. Karena pendapat orang lain juga penting ya buat Betul, kita betul ya. banget. Itu bisa bikin kita jauh lebih berkembang sih Kak. Karena orang lain tuh lebih jelas melihat diri kita ketimbang diri kita sendiri. Telinga aja nggak bisa kita lihat Kak. Kan orang-orang yang bisa mungkin melihat telinga kita. Iya betul. Karena dari apa sih, dari komenan orang lain gitu ya, Betul. itu bisa membuat kita menjadi lebih baik Hmm. juga gitu ya. Oke. Terus Kak Cynthia, prestasi apa sih yang lebih penting gitu daripada kepribadian Kak Cynthia sendiri dalam personal branding? Prestasi. Ya, prestasi yang lebih penting gitu. Kalau sebetulnya aku sendiri juga kan baru mulai ya Kak. Sebelumnya aku punya hal yang jauh lebih menarik daripada konten. Aku tertarik dengan dunia pendidikan, kayak lomba, puisi, sastra. Nah, dari situ aku paham kalau sebetulnya kita tuh bisa explore diri kita. Jadi apa yang kita tunjukkan soal branding kita itu tuh sebetulnya gak cuma satu sih Kak, gak mesti satu hal. Kita bisa jadi apa aja, karena yang tadi di awal aku sempat bilang kalau kita tuh bebas mengekspresikan apapun soal diri kita. Iya betul. Jadi kita jangan takut untuk mengekspresikan Mm-mm. diri kita gitu ya. Kita bisa aja gitu ya mengekspresikan diri kita, karena kita nggak perlu mendengar juga ya pendapat orang lain yang ngejudge kita mungkin ya. Yang penting kita berani memulai aja gitu. Terus kalau untuk Kak Cynthia sendiri gitu, gimana sih caranya konsisten untuk membangun personal branding di dunia nyata dan di media sosial? Kalau aku lebih ke fokus sama tujuan aku di awal Kak. Aku tuh merasa apa yang aku harapkan itu harus bisa aku wujudkan sendiri. Dan motivasi aku sejak awal konten adalah aku pengen bisa wujudin semua wishlist aku. Makanya aku anggap itu tuh adalah alasan kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang. Karena aku harus terus ingat tujuan aku awal. Kalau aku capek nih Kak, otomatis aku jadi nggak konsisten dong. Tapi aku harus bangkit dan aku ingat tujuan di awal adalah aku untuk bisa wujudin semua harapan aku. Jadi itu sih yang bikin aku terus bangkit meskipun aku kadang jadi nggak konsisten. Berarti emang harus Bentar. Berarti emang harus apa ya, bisa memanage waktu Iya kita betul, itu penting banget sih Kak. agar kita bisa konsisten juga gitu ya dalam membangun personal branding di dunia nyata maupun di media Iya, sosial dan itu nggak ada sendiri. yang instan Kak, itu benar-benar harus dilalui satu persatu. Dan untuk konten sendiri itu tuh ada mendukungnya kan untuk time management Kak. Karena sekarang udah bisa scheduling konten tuh untuk diupload. Nah itu tuh membantu banget sih untuk yang aku kadang lupa. Itu kan kalau lupa menyebabkan kita nggak konsisten ya Kak. Tiba-tiba jadi nggak posting lah semacamnya. Itu juga bisa menurunkan personal branding kita. Iya betul, berarti betul banget gitu ya apa yang Kak Cynthia ungkapkan tadi gitu ya. Lalu menurut Kak Cynthia, perlu gak sih punya niche tertentu sejak awal? Niche. Niche, Hmm. niche. Harus sih. Kenapa? Karena algoritma itu tuh ngebaca kan Kak. Iya. Nah, kalau misalnya kita kebaca, oh kita nih food vlogger. Nah, nanti tuh pasti penonton kita tuh ya orang-orang yang suka nonton mukbang kayak gitu-gitu. Atau kayak beauty. Ya orang-orang nanti konten kita tuh akan muncul di orang-orang yang suka make up, suka skincare, kayak gitu. Itu tuh karena akan algoritmanya akan ngebaca. Makanya penting banget kalau tentuin niche atau tema konten kita sejak awal.
Oh iya betul, berarti agar algoritmanya juga Iya, jadi mendukung gitu, mendukung gitu Kak. ya. Apa sih, muncul sesuai target gitu Iya, ya. betul. Jadi audiensnya juga sesuai dengan tipe konten kita. Oh iya, betul banget sih itu. Eh Kalau menurut Kakak nih, menurut Kak Cynthia nih, lebih baik dikenal sebagai serba bisa atau punya satu keahlian kuat? Kalau aku lebih pengen dikenal serba bisa. Kenapa itu? Karena apa ya? Menurut aku itu hal yang cukup menarik ya kalau misalnya kita bisa melakukan beberapa hal gitu. Dan itu tuh bisa, aku sebetulnya seneng banget kalau misalnya diandelin sama orang, Kak. Tapi minusnya adalah kalau kita serba bisa itu kadang orang-orang tuh terlalu mengandalkan kita. Oh ya betul banget sih itu. Iya, tapi dari dua itu aku sebetulnya emang lebih senang serba bisa. Karena makin banyak bisanya, aku ngerasa makin banyak pengalamannya sih. Iya, pengalaman yang tentunya bakal berimpact Iya, juga ya ke betul. kehidupan kita gitu. Bener banget sih. Terus apa sih dampak personal branding terhadap peluang karir Kak Cynthia atau organisasi? Yang aku rasain aja Iya. mungkin ya, Kak ya. Iya. Sekarang aku kan mahasiswa nih, Kak. Terus dari aku mulai ngonten itu tuh alhamdulillahnya aku punya banyak relasi, entah itu dari brand-brand yang berkolaborasi sama aku, dari teman-teman, bahkan teman-temannya gak cuman yang real ketemu langsung tapi juga teman-teman online. Selain itu juga membuka peluang aku untuk bisa kerja sekarang. Aku karena aku kerja di sosial media, nah aku juga menggarap sebagai seorang sosial media spesialis. Itu juga di salah satu brand, dan salah satu faktornya adalah karena aku punya apa ya, udah terbiasa mengelola konten aku sendiri. Jadi aku sekarang lagi mengelola konten brand juga. Oh, berarti Kak Cynthia juga udah sangat berpengalaman gitu ya untuk Amin, mengelola Kak. konten gitu. Udah terbiasa lah ya untuk Iya. pengalaman Kak Cynthia Lebih ke sambil banyak belajar aja sih, Kak. banyak belajar juga ya. Tapi Biar serba bisa. oh iya betul. Oke, betul banget. Kalau misalnya Kak Cynthia kan mungkin pernah gitu melakukan kesalahan gitu. Terus gimana sih cara memperbaiki personal branding Kak Cynthia kalau sudah terlanjur salah image? Oh, berarti kesalahan itu di mata publik gitu ya, Kak? Iya, di mata publik. Alhamdulillahnya sejauh ini belum. Dan jangan kali ya, Kak ya. Ya, jangan sampai gitu ya. Nggak siap tuh kalau tiba-tiba viral karena hal-hal yang nggak enak kan. Tapi kalau misalnya satu waktu mungkin itu terjadi di aku, Iya. yang pasti adalah kalau emang salah nih, Kak, itu harus banget mengakui sih. Akui dulu kalau emang kita tuh salah. Iya. Terus dari situ mungkin nggak perlu terlalu banyak mengubah apa yang kita lakukan setelahnya, cukup dengan fokus memperbaiki aja. Nanti hal-hal seperti itu yang emang kurang baik, kurang enak, dimakan waktu juga akan jauh lebih baik kok, Kak. Kalau misalnya memang kita berusaha jauh lebih baik. Jadi Terus, akan terlihat dengan iya. sendirinya. Yang penting kita terus berusaha gitu Iya, menjadi betul. yang terbaik gitu, menjadi Tapi lebih baik. yang penting kalau ngelakuin kesalahan itu harus akui. Harus mengakui ya, Iya, jangan harus menyangkal gitu betul, ya. kalau emang salah ya akui, dan kalau Iya. bisa minta maaf, kenapa nggak minta Iya, maaf? kalau bisa minta maaf ya minta maaf, kalau bisa klarifikasi juga Betul. klarifikasi aja gitu ya. Jangan sampai menghilang aja gitu ya. Sering mungkin ya, Kak, kejadian Iya. hal kayak gitu. Iya, itu kan menjadi pertanyaan ya untuk audiensnya mungkin ya. Betul. Akan dipertanyakan juga gitu ya. Terus menurut Kak Cynthia nih, apakah personal branding itu bisa berubah seiring berjalannya waktu? Bisa jadi, Kak, karena aku melihat beberapa contohnya dari teman aku, itu ada yang dulu tuh mereka membangun branding dengan jadi seorang kreator fashion, OOTD atau rekomendasi outfit cantik kayak gitu. Dan sekarang mereka berubah, tiba-tiba ada yang jadi kontennya makanan, atau mungkin kontennya yang couple sama pasangannya. Oh iya, kayak gitu. Iya, itu bisa jadi berubah sih, Kak. Tergantung kita nemu kenyamanannya di mana. Bisa jadi pas kita udah mulai di tengah-tengah tuh ngerasa kayaknya ini bukan aku deh. Itu nggak ada masalah sih. Cuman ya mungkin memang harus mulai dari nol lagi karena ngebangun brandingnya dari awal. Mungkin dari awal kita membangun konten misalnya jadi food vlogger nih. Terus di pertengahan kita kayaknya
passionnya bukan di food vlogger deh. Iya, betul. Kayaknya di konten beauty Betul creator banget. deh gitu. Sering soalnya kayak gitu Kak. Tapi menurut aku itu nggak masalah sih. Iya, yang penting kita masih tetap bisa gitu. Betul. Cuman bahas soal itu juga berpengaruh sama algoritma yang tadi aku bilang sih Kak biasanya. Iya sih. Karena kan audiens kita tuh udah konten-konten seputar apa, tiba-tiba berubah konten kita tuh isinya jadi hal yang lain gitu. Jadi itu akan beda lagi audiensnya. Mungkin akan berpengaruh ke followersnya yang turun, viewersnya yang turun, kayak gitu biasa kalau di konten. Oh ya, itu berimpact juga ya mungkin. Berarti kalau bisa tuh harus konsisten aja gitu ya dari awal. Betul mungkin. banget. Dari awal sampai akhir gitu. Kalau kan. bisa. Kalau bisa. Tapi kan kadang manusia itu kadang mood-moodan Iya, ya. ada yang nggak sabar sama prosesnya Iya, Kak. Ada mungkin. atau mungkin yang nggak konsisten tadi. Iya, iya betul sih. Terus menurut Kak Cynthia sendiri ada batasan nggak sih dalam membuat yang harus dijaga gitu supaya personal branding nggak terlalu membuka kehidupan pribadi Kak Cynthia sendiri? Satu sih kayaknya Kak, menurut aku ya, jangan oversharing. Jangan oversharing Iya. ya. Kalau misalnya kita ingin dilihat seperti apa Iya. sama publik, Iya. tujukan hal itu, seputar itu aja. Kayak kehidupan kita pribadi dan sebagainya, tolong kemas dengan baik gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu mengedepankan hal-hal di luar batasan kita tadi, Iya. ya itu akan berpengaruh sih. Mungkin aja bisa jadi citra yang kurang baik. Oh iya Tuh, betul. jadi jangan oversharing, cukup seputar branding kita aja. Seputar branding kita aja gitu Iya. ya. Jangan sampai oversharing itu ya. Betul. Kadang ada manusia tuh yang suka oversharing gitu ya. Banyak sih kayaknya Kak. Takutnya kebablasan gitu Iya, ya. bisa jadi mungkin itu nggak apa-apa sih Kak. Iya sih. Tapi bisa Takutnya. jadi audiens yang melihat Iya. itu akan berspekulasi hal yang berlainan dengan apa yang kita sampaikan. Iya. Jadi berimpact negatif Betul. gitu ya tentunya. Terus kalau Kak Cynthia sendiri, hal kecil apa sih yang sering diremehkan gitu, tapi berpengaruh besar ke personal branding? Kalau yang sering diremehkan sebetulnya adalah kesehatan aku sih Kak. Aku sempet bulan kemarin itu drop sakit yang emang aku rasa itu sakit yang cukup lama, dan itu akan berpengaruh sama personal brandingnya aku. Kenapa? Karena aku nggak bisa upload konten, aku nggak bisa tag konten, dan otomatis kerjasama yang sedang berjalan pun jadi terhambat. Nah itu akan berpengaruh juga sih. Mulai dari kepercayaan brand yang datang itu bisa jadi akan tertolak, nggak jadi kerjasamanya, atau sekedar hal-hal kecil kayak timeline konten yang harusnya naik tanggal sekian jadi mundur karena aku sakit. Itu sih, aku terlalu meremehkan kesehatan aku, kayak nggak terlalu fokus sama diri sendiri gitu. Saking fokusnya sama kerjaan sampai aku lupa sama diri sendiri. Berarti meskipun kita sesibuk-sibuknya gitu, kita jangan sampai meremehkan kesehatan diri kita sendiri. Betul, juga ya. Kita harus itu penting gitu, mementingkan gitu. penting banget. Memprioritaskan diri kita Iya. sendiri gitu. Karena itu untuk diri kita sendiri juga kan. Karena bakal berimpact juga Iya, kan ke akan ngaruh ke semuanya sih Ngaruh Kak, ke apalagi kalau semuanya. nggak sehat. Iya, betul banget sih. Terus oke, mungkin kita udah sampai di penghujung acara ya. Nggak kerasa gitu Iya. ya, seseru itu ngobrol sama Kak Cynthia gitu. Sangat-sangat luar biasa gitu ya, dari mulai Amin. pengalamannya, dari apa yang pernah Kak Cynthia alami gitu ya. Mungkin. Tapi sebelum ditutup kayaknya aku ada satu pertanyaan lagi nih. Oke. Kalau menurut Kak Cynthia gitu, kalau kakak bisa kasih satu tantangan ke pendengar untuk mulai personal branding, apa sih itu? Tantangan ya? Coba dalam 30 hari kalian bebas lakuin apapun yang kalian suka, tapi itu adalah hal yang ingin dilihat sama orang lain. Ya itu kan personal branding ya. Iya, Nah, betul. coba dalam 30 hari. Kenapa 30 hari? Aku sempat baca, katanya orang itu tuh bisa konsisten berubah dan memperbaiki diri sekitar 21 sampai 60 hari. Jadi sekitar sebulan sampai 2 bulan. Iya. Tapi itu syaratnya harus konsisten. Nah, kalian coba deh jadi diri kalian sendiri dalam waktu 30 hari. Mungkin dari situ kalian akan lebih mengenal diri sendiri dan akan terbuka untuk membangun personal branding, entah itu di sosial media atau mungkin sama teman-teman secara langsung. Oh, atau mungkin di dunia nyata Betul. tentunya. Berarti harus konsisten ya Iya. selama 30 hari gitu ya. Kuncinya itu sih Kak, Tapi konsisten. menjadi diri sendiri aja Iya, gitu. karena aku sempat baca juga itu Iya. tuh katanya
gak banyak orang yang bisa bertahan sampai waktu 30 hari. Gak ada orang. Iya. Gak semua orang. Iya, gitu. gak semua orang. Gak semua orang. Ya. Jadi banyak yang udah nyerah duluan. Itu sih paling. Oh iya. Coba Berarti konsisten itu dalam juga 30 hari. Gak semudah itu berarti. Betul. Ya. Tapi ya kalau misalnya kita berani memulai, mungkin bisa aja gitu ya. Iya, bisa jadi motivasi untuk kita bangun personal branding. Iya, bisa menjadi pembelajaran juga gitu ya untuk kita. Mungkin sampai situ aja kali ya. Kayak seru banget gitu ngobrol-ngobrol sama Kak Cynthia. Aku juga seneng banget ngobrol sama kakaknya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Untuk teman-teman yang mau memulai personal branding nih, bisa semoga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman suka nih sama video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.